Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya yang soleh dan solehah? Ustazah harap selalu sehat ya. Bukan hanya kesehatan jasmani, namun juga semoga kesehatan rohaninya pun baik. Yang mungkin sekarang sedang sakit, kita sama-sama doakan semoga cepat kembali sehat. Langsung saja, sebelum kita memulai pembelajaran daring kali ini, mari sama-sama kita membaca ta'awudz wal basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk materi kali ini masih penjelasan tentang cerita fantasi. Masih ingat kan cerita fantasi? Tahu kan apa itu cerita fantasi? Yang seperti ini, apakah ini cerita fantasi? Kita review kembali, cerita fantasi itu apa sih? Nah, cerita fantasi itu adalah cerita rekaan buatan yang dibuat pengarang, di mana cerita di dalamnya menjadi bermakna dikarenakan daya hayal, angan-angan, dan ide kreativitas penulis. Jadi, cerita fantasi itu berisi sebuah hayalan orang yang membuat atau yang menulisnya. Sekarang adalah membahas menelaah struktur cerita fantasi. Nah, cerita fantasi sendiri itu ada berapa sih strukturnya? Bagi yang sudah memiliki buku atau yang memegang buku, bisa dibuka di halaman 60 sendiri. Nah, di sini kita ada 3 poin struktur cerita fantasi. Yang pertama ada orientasi, kedua komplikasi, ketiga resolusi. Ingat-ingat ya, struktur cerita fantasi ada 3. Oke, kita lanjut. Apa sih dari masing-masing itu penjelasannya? Judul. Ya, judul itu poin pertama ya. Bukan struktur, tapi judul itu memang wajib. Kenapa? Karena judul itu yang salah satu yang memicu suatu penasarannya orang membaca sebuah cerita itu. Oke, kita lanjut. Nah, orientasi. Orientasi itu adalah mengenalkan latar dan watak tokoh. Di sini Zaza kasih contoh. Yang pendek saja, judulnya itu Sepasang Saudara Penyihir. Nah, di mana bagian orientasi itu di sini. Orientasi itu atau sama dengan bagian awal cerita. Biasanya dijelaskan berisi tentang pengenalan latar dan watak tokoh. Selanjutnya itu komplikasi. Komplikasi itu timbulnya awal masalah atau konflik hingga masalah itu memuncak. Atau sama dengan komplikasi itu adalah bagian tengah. Nah, contohnya di sini. Biasanya bagian-bagian ini tuh awalnya timbul masalah sampai hingga memuncaknya sebuah masalah. Yang ketiga itu resolusi, di mana bagiannya biasanya resolusi itu di akhir. Nah, di sini. Nah, resolusi itu penyelesaian masalah atau biasanya itu ada pesan moralnya tersendiri dari sebuah cerita tersebut. Nah, seperti itu. Sampai di sini insya Allah paham ya. Oke, selanjutnya yaitu pola pengembangan dari struktur cerita fantasi. Nah, yang pertama itu orientasi. Ada 3 pola pengembangannya. Yang pertama dikembangkan dari deskripsi latar.
Yang kedua, dikembangkan dari pengenalan tokoh. Yang ketiga, dikembangkan dari pengenalan konflik. Jadi di orientasi ini, kalau kita membuat sebuah cerita fantasi, di awal cerita itu latarnya, mendeskripsikan latar, terus mengenalkan tokoh-tokohnya siapa saja, dan pengenalan konfliknya. Jadi benih-benih konflik. Terus yang kedua itu ada komplikasi, sama ada 3 pola pengembangannya. Yang pertama dikembangkan dari menghadirkan tokoh lain, kedua dikembangkan dengan mengubah latar, ketiga dikembangkan dengan melompat pada zaman yang berbeda, masa lalu atau masa lampau. Nah, setelah orientasi, berarti kita membuat cerita kan ada di bagian komplikasi. Nah, di sini tuh untuk mengawali konflik, tadi benih-benih konflik, biasanya ada menghadirkan orang lain atau orang ketiga. Nah, pokoknya gitu. Nah, kedua itu ada juga bagian cerita fantasi lain itu saya temukan pernah. Itu tuh mengubah latar. Latarnya begini di awal-awal, tiba-tiba seperti ini. Terakhir itu resolusi, sama ada 3 pola pengembangan. Yang kedua dikembangkan dengan lompatan waktu. Yang kedua dikembangkan sebab akibat yang unik. Yang ketiga dikembangkan dengan surprise atau kejutan. Jadi lompatan waktu di sini tuh kan resolusi itu sebuah. Nah, di situ tuh 2 tahun kemudian. Nah, seperti itu. Atau 1 tahun kemudian, atau 1 bulan kemudian, seperti itu. Terus sebab akibat yang unik. Jadi ada kejadian-kejadian yang agak aneh kalau kita di luar nalar, seperti itu. Contohnya kayak cerita Doraemon, Naruto, atau contohnya itu cerita Harry Potter. Nah, itu banyak kejadian-kejadian yang unik, kejutan, surprise gitu ya, yang membuat si pembaca dan si penonton itu penasaran. Nah, seperti itu. Jadi untuk kalian yang ingin membuat cerita fantasi, buatlah sebagus mungkin, semengejutkan dan akhirnya. Oke, sampai di sini insyaallah paham ya. Selanjutnya, nah di sini ada beberapa ragam alur cerita. Bisa kita lihat di sini ya, ada 3. Jadi bagi yang ingin membuat cerita fantasi, bisa dilihat mau ragam yang mana, yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga, silahkan pilih. Oke, lanjut saja. Nah, di sini tuh ada kotak info. Itu bagian penting-penting dari materi kita kali ini. Nah, yang pertama itu ciri kebahasaan cerita fantasi. Menggunakan kata ganti dan nama sesuai sudut pandang penceritaan. Jadi kalau kita membuat cerita itu mengganti kata gantinya itu dengan nama mereka, dia, contohnya misalnya Erja atau Doni atau Michael atau apa lagi itu. Terus latar suasana. Nah, di sini latar suasana itu harus semenarik mungkin. Ketiga itu latar waktu. Yang pertama menggunakan pilihan kata dengan kata kiasan dan kata makna khusus. Kedua, kata sambung penanda urutan waktu. Ketiga, menggunakan kata ungkapan atau kejutan. Keempat, menggunakan dialog atau kalimat langsung dalam cerita. Nah, dialog di sini tuh maksudnya lebih banyak percakapan langsung. Jadi bukan kayak cerita cerpen, mengisahkan kejadian yang masa lampau, terus mengisahkan, nggak ada berdialognya. Nah, di sini cerita fantasi di sini tuh lebih ke dialog. Latar waktunya. Oke, sampai di sini. Bila ada yang ditanyakan atau kurang paham, bisa tanyakan langsung sama Ustazah ya. Ya, kalau sudah paham, alhamdulillah. Kalau belum, jangan ragu untuk bertanya. Silahkan tanyakan saja. Nah, untuk tugasnya sekarang minggu ini tuh adalah menguraikan
sebuah cerita yang sudah disediakan. Jadi ustazah menyediakan satu cerita. Nah, di situ kalian menguraikan dari struktur-struktur tadi. Tadi kan ada pola pengembangannya. Nah, di situ struktur-struktur itu kalian uraikan dari cerita yang ustazah kasih. Oke. Sekian dari ustazah. Bila ada kesalahan kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Warda wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.